Gagal bayar di aplikasi pinjaman resmi Julo. Bagaimana solusinya untuk menghadapi DC lapangan yang kemudian datang ke rumah si peminjam yang telat ataupun gagal bayar, dan tersebar di daerah mana sajakah yang paling banyak diturunkan DC lapangan dari aplikasi pinjol resmi tersebut. Oke, jadi aplikasi Julo ini adalah salah satu aplikasi yang banyak juga dipilih oleh para debitur ataupun si peminjam untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online resmi, yang mana aplikasi Julo ini juga memperlihatkan ya tampilan yang sangat bikin menarik gitu ya. Maksimal limit pinjamannya hingga 50 juta rupiah, dan di sini untuk bunga hariannya juga itu perharinya kecil banget. Ya, tentunya meskipun ini resmi, meskipun bunganya itu kecil, tentu ketika kita telat bayar ataupun gagal bayar, ini menjadi suatu masalah bagi siapapun yang mengalami gagal bayar. Ya, telat bayar semakin lama jadi gagal bayar, dan otomatis denda dan bunga perharinya juga itu akan dihitung akan semakin besar. Otomatis kita juga menjadi takut didatangi oleh DC, dan apa yang harus kita lakukan ketika sudah kepalang ya didatangi oleh DC lapangan aplikasi pinjaman online tersebut. Ya, jadi aplikasi pinjaman online Julo ini memiliki DC lapangan, yang mana tentunya DC lapangan ini juga ada di Jabodetabek ya, sehingga di setiap wilayah kota-kota besar yang disebar oleh aplikasi Julo ini, DC lapangannya itu tidak merata. Ada juga yang di satu kota itu justru beberapa persen lebih banyak diturunkan di daerah Jakarta. Kenapa? Ya karena di situ mereka mengambil data daerah manakah, Jawa Barat atau Jawa Timur ya, Jawa Tengah kah yang paling banyak meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Nah, itulah mereka mengambil data dari situ sehingga lebih banyak menurunkan DC lapangan di daerah-daerah Jabodetabek. Nah, tentunya ketika kita gagal bayar juga biasanya yang paling sering didatangi oleh pinjolnya ini ataupun si DC lapangannya ini nominal di bawah 10 juta seperti 8 hingga 9 juta ke atas. Biasanya itu yang paling cepat didatangi oleh DC lapangan. Terkhusus ini untuk daerah Jakarta adalah daerah yang paling cepat ya diturunkan DC lapangannya. Biasanya telat bayar 1 bulan aja itu udah didatangi. Begitupun yang berada di luar daerah Jakarta, biasanya mereka akan didatangi hingga telat 3 bulan. Kalau Jakartanya itu 1 bulanan ya paling telat. Kalau di luar daerah Jakarta itu sekitar 3 bulan. Ya, kalau kita lihat banyak juga orang-orang yang galbay ya di aplikasi pinjol Julo yang nominalnya itu jumlahnya tidak sedikit tapi justru tidak didatangi. Ya, hal ini tergantung dari area ya orang tersebut berada, yang tentunya mereka juga sebelum mendatangi melihat Google Maps dulu, melihat rutenya dulu, mudahkah untuk didatangi, untuk ditelusuri rumah si peminjam tersebut atau tidak. Dan hal itu juga berpatokan dengan jumlah nominal dan mengenai batas waktu mereka ya untuk menagih. Karena di sini juga mereka tentunya sibuk ya menagih ke orang-orang yang galbay lainnya, bukan hanya ke satu orang aja. Sehingga aplikasi pinjol resmi ini kalau kita lihat itu sudah di-download 10 juta orang, sehingga tentunya orang yang telat bayar, gagal bayar juga tidak sedikit, sehingga para DC lapangan ini juga kewalahan. Sehingga sebagian orang mungkin saat ini itu mereka seperti tidak didatangi, tapi ya mereka saat itu masih menunggu giliran. Ya, tentunya sebelum kedatangan DC lapangan dari aplikasi pinjol Julo, biasanya mereka akan menghubungi kita lewat pesan WA, SMS, email, ataupun juga lewat telepon. Ada juga yang langsung mendatangi tanpa menghubungi lewat apapun ketika jumlahnya besar dan kita tidak ada respon ketika dihubungi. Ya, biasanya hal tersebut itu terjadi ketika kita berada di kota-kota besar, misalnya Bogor yang dekat kota Bogor, ya, yang di Jakarta dekat daerah Jakarta. Nah, kota-kota yang dekat ke Jakarta seperti Bogor itu biasanya mereka lebih cepat didatangi oleh DC lapangan. Apalagi jumlah nominal yang mereka tunggak ataupun belum bayar itu jumlah nominalnya besar. Ya, selain dari strik OJK jelek ya, skor kreditnya jelek, kita suatu saat sangat sulit untuk mendapatkan yang namanya pinjaman lagi, karena ya itu ada yang namanya catatan buruk ketika kita meminjam uang di aplikasi resmi, alhasil tidak bisa membayarnya. Maka dari itu ketika kita melakukan pinjaman, usahakan itu sudah memiliki pendapatan tetap agar bisa menyisihkan
untuk membayar sisa tagihannya nanti. Lalu bagaimana kalau misalnya DC lapangan ini datang? Ya, ketika DC lapangan ini datang itu adalah sebuah kesempatan agar kita bisa bernegosiasi ataupun membicarakan mengenai nantinya kita bisa membayar pokoknya saja gitu ya. Kita bisa bernegosiasi untuk menghilangkan ataupun menurunkan. Bisa sampai menghilangkan juga ya, bukan hanya sekedar menurunkan denda dan bunga, tapi menghilangkan denda dan bunga itu bisa dinegosiasikan. Biasanya mereka akan setuju ketika kita membayar pokoknya saja, sekalipun kita membayar pokoknya tidak pada hari itu. Kita bisa meminta jangka beberapa hari ataupun beberapa minggu kepada mereka dengan perjanjian lagi. Nah, maka dari situlah ketika kita sudah kepalang didatangi oleh DC lapangan, maka kita bisa negosiasikan mengenai pilihan tersebut. Denda dan bunga dikurangi atau dihilangkan sehingga kita bisa membayar pokoknya aja. Nah, biasanya mereka akan setuju mengenai hal tersebut. Jadi hal itu bisa diusahakan saja. Dan jangan takut untuk diintimidasi oleh DC lapangan tersebut, karena biasanya mereka ini sudah memiliki aturan karena diawasi oleh OJK. Dan orang yang sekalipun gagal pinjam di aplikasi pinjol resmi ini tidak akan bisa dipidana, karena tidak ada hukum pidana untuk orang yang tidak membayar ya, ataupun yang belum sanggup bayar. Itu ada undang-undangnya. Tapi kalau hukum perdata seperti SIK OJK-nya jelek dan sebagainya, itu beda lagi ya, ada hukum yang lainnya. Jadi seperti itu, hadapi aja ketika didatangi oleh DC lapangan. Meskipun begitu, jangan takut dulu. Setiap orang tidak semua didatangi oleh DC lapangan, tergantung dari daerah kita berada ya. Kemudian juga dari jumlah nominal pinjamannya itu berapa ya. Dan hal tersebut itu mempengaruhi si DC lapangan ini tidak datang ke setiap orang yang gagal bayar. Intinya kita jangan sampai gali lubang tutup lubang demi untuk menutupi hasil tagihannya, pinjaman tersebut ya, untuk membayar tagihannya ya. Yang penting kita kalau sudah gagal bayar otomatis stop pinjol ya. Yang penting kita bisa membayar pokoknya nanti ketika suatu saat si DC lapangannya ini datang. Seperti itu ya mengenai aplikasi pinjaman online resmi ini. Tentunya memiliki DC lapangan karena mereka juga bisa menurunkan DC-DC-nya ini dimanapun, dan yang terbanyak tentunya di daerah Jawa Barat, khususnya Jakarta. Ya, kita harus hati-hati juga dengan aplikasi pinjol resmi pun ya, mau ilegal ataupun yang legal, itu tetap yang namanya galbay tentunya adalah sebuah masalah, dan solusinya bukanlah gali lubang tutup lubang, tapi stop pinjol ya. Kita bisa usahakan untuk bernegosiasi lah nantinya untuk membayar pokoknya aja. Seperti itu ya kira-kira mengenai DC lapangan aplikasi Julo tersebut.